Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zia dan Zavi. Magic 5 hari ini memasuki episode 402. Tayang hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024. Di episode sebelumnya, Magic 5 terkubur di dalam tanah dan mau diserap kekuatannya oleh Mbah Kuno dan Praja. Bagaimana kelanjutannya? Simak cerita berikut ini. Al dan Alina saat menuju ke pohon beringin dihadang oleh anak buah Praja dan meminta mereka agar kembali, namun Al menolak sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Al akhirnya kalah oleh mereka dan dibawa oleh penjaga termasuk Alina yang juga dipukul hingga pingsan. Sementara itu Mbah Gono melakukan ritualnya dengan Praja untuk menyerap ilmunya Rasa, Naura, Gibran, dan Adara yang sudah terkuburkan. Kemudian ritual dimulai dan di sini terjadi ketegangan, guys. Ini saya juga tegang lihatnya. Kemudian datanglah si Irsad yang terbang dengan sarungnya, namun sayang sekali dia dihadang oleh pendekar atau pesilat tangguh. Kemudian Irsad ditarik dan dimasukkan ke dalam tanah, sehingga anak-anak Magic 5 semuanya terkubur di dalam tanah. Mbah Gono senang karena lengkap sudah Magic 5 di dalam dan kekuatannya akan diserap semua sehingga kekuatannya Praja akan menjadi sempurna. Alif yang datang ke rumahnya Praja mencoba masuk ke dalam kamarnya Praja untuk mencari petunjuk kehilangan saudaranya itu, namun sayang dia harus ketahuan si Wira dan Alif pun jadi mencurahkan apa yang diketahuinya dan berpikiran kalau hilangnya saudara Magic 5 itu ada kaitannya dengan Praja. Namun ya si Wira jadi tambah marah dan mengusir Alif pergi dari rumahnya. Saat Alif sedang curhat kepada Hadi dan Anggi tentang peristiwa tadi dengan Wira, tiba-tiba di langit muncul tanda lahirnya anak-anak Magic 5. Anggi dan Hadi jadi berpikiran kalau mereka sedang dalam bahaya dan jangan-jangan ini juga ulahnya Praja. Sementara itu proses penyerapan kekuatannya Magic 5 masih berlangsung secara penuh drama dan apa istilahnya mendebarkan. Kemudian tiba-tiba di dalam tanah itu anak-anak Magic 5 itu seperti kayak tersadarkan dan pada bilang kalau mereka sudah tidak kuat dan seperti kayak mau meninggal gitu ya. Kemudian mereka berpikiran juga apakah masa umurnya di dunia sudah habis. Kemudian mereka seperti kayak berada di atas awan gitu, entah mau ke surga atau gimana gitu. Kemudian mereka berjalan bersama. Om Hadi dan Alif akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian terkait hilangnya Magic 5. Kemudian polisi bilang kalau mereka belum bisa mencari sekarang, masih menunggu nanti. Kemudian mereka pulang karena sudah waktunya sholat. Mereka memutuskan untuk sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak-anak Magic 5 ditemukan dan bisa selamat, diberi kekuatan dan dilindungi. Akhirnya doanya si Alif sudah sampai ke anak-anak Magic 5 ketika roh mereka mau menuju ke alam lain. Tiba-tiba Alif datang, jadi meminta Magic 5 untuk kembali lagi bersama mereka. Namun si Rasa sempat menyampaikan kalau waktu mereka di dunia sudah habis dan meminta Alif untuk melanjutkan perjuangannya menjaga keluarganya. Namun tiba-tiba ada suara lain misterius yang menyampaikan kalau masa mereka di dunia masih belum berakhir dan hanya Rasalah yang bisa menyelamatkan saudara-saudaranya dan diminta untuk menyatu dengan tanah. Akhirnya si Rasa berusaha untuk mengeluarkan tenaganya sebisa mungkin dengan kekuatan maksimalnya. Dia pertama mengeluarkan jurus apinya dulu untuk mencairkan es yang ada di dalamnya sehingga es itu mencair. Yang kedua dia mencoba mengeluarkan jurus tanahnya. Nah, kombinasi tanah dan air ini Rasa tahu kalau kekuatannya si Mbah Gono dan Praja untuk menyerap tenaga kekuatan Magic 5 itu dari akar pohon besar. Jadi Rasa di sini berusaha sekuat tenaga untuk mencabut akar pohon besar beringin tersebut. Kemudian si
pendekar sakti itu diminta Mbah Gono untuk mencegahnya, tidak boleh pohon itu sampai tercabut akarnya. Akhirnya dengan kekuatan penuh, Rasa berhasil mengangkat pohon tersebut sehingga Praja Mbah Gono jadi kalah. Mereka sampai memutahkan darahnya. Akhirnya si pendekar silat itu mengajak Mbah Gono dan Praja untuk kabur, sedangkan si Rasa menyelamatkan yang lain. Yeay, akhirnya Magic Five kembali bangkit, bisa sehat semua dan berkumpul kembali semua. Pada saat itu Rasa menceritakan kalau ini adalah ulahnya si Praja dan Mbah Gono, dan mereka pun sadar kalau selama ini ternyata mereka itu dibodohi oleh mereka, oleh Praja dan Mbah Gono. Kemudian si Irsa juga menceritakan kalau pada saat dia mencari anak-anak yang berempat, mereka kesulitan karena daerahnya dilindungi oleh Mbah Gono. Kemudian Rasa kembali memindahkan pohon beringin tersebut ke tempat asalnya. Naura sempat khawatir kalau kekuatannya Praja akan kembali lagi. Namun Rasa yakin kalau itu tidak akan berpengaruh. Tiba-tiba jatuh buku yang memberikan petunjuk kalau pohon besar itu tidak akan lagi bisa untuk membantu kejahatan, intinya seperti itu. Praja Mbah Gono dan pendekar sudah sampai rumah. Mbah Gono kembali lagi mengingatkan pada Praja kalau dengan tercabutnya akar pohon beringin tersebut maka seluruh kekuatannya si Praja akan hilang. Namun si Praja mengelak, dia tak percaya, dia mencoba mengeluarkan kekuatannya, namun dia gagal, kekuatan tidak muncul. Kapok lo rasain. Kemudian dia akhirnya muntah darah hitam dan seketika rambutnya berubah menjadi putih juga. Al dan Alina yang diikat di pohon sudah mulai sadar, kemudian teriak-teriak minta tolong. Belum ada yang mendengar. Akhirnya anak-anak Magic Five mendengar dan menolong mereka. Dan mereka bercerita kalau mereka bisa diikat karena ulah dari anak buah Praja yang menghadang mereka. Kemudian si Naura bilang kepada Alina kalau ini semua adalah ulahnya Praja, dan si Alina sempat kaget. Ternyata ayahnya memang belum bisa untuk berubah, dan si Rasa meminta kepada semuanya demi keselamatan bersama agar mengikuti permainannya Praja dulu. Alhamdulillah akhirnya anak-anak Magic Five sampai di rumahnya Om Hadi, dan Om Hadi, Anggi, dan Alif juga senang mereka kembali, namun mereka kaget kondisinya tidak beraturan, tidak rapi sekali. Nah, akhirnya mereka bertanya apa yang terjadi, kemudian mereka menjelaskan kalau ini semua adalah ulahnya si Praja. Dan Anggi akhirnya mengetahui kalau memang Praja memang betul bertobat. Akhirnya mereka memang ya masih tetap jahat, tidak berubah. Kemudian si Rasa meminta semuanya demi keselamatan untuk tetap merahasiakan ini dan berpura-pura tidak tahu, mengikuti alurnya si Praja. Praja sampai rumah dengan diantar oleh anak buahnya. Sari dan sekeluarga terkaget ketika Praja pulang dalam kondisi sakit. Praja bilang kalau ada penjahat yang menyerangnya. Kemudian Praja dibawa ke kamar. Alina mendengarkan perkataan Praja juga tidak percaya kalau ternyata ayahnya memang belum bisa berubah, dan berencana untuk memberitahukan kepada Sari agar berhati-hati pada Praja. Nah, pada saat si Sari merawat Praja sedang tertidur. Nah, di sini si Sari terpesona pada kegantengan seorang Praja. Cie. Kemudian Sari menatapnya dan melihat ada ubannya. Ternyata sudah muncul uban si Praja ini. Saat keluar dari kamar, Sari ditemui oleh Alina dan meminta Alina agar berhati-hati karena Praja belum berubah betul. Namun ternyata Sari tambah kecewa dan marah mendengar perkataannya Alina. Apalagi momen-momen seperti ini yang Sari tunggu bertahun-tahun dan tidak ingin mengganggu kebahagiaan mereka.
Akhirnya Alina diminta untuk ke kamar untuk menenangkan diri. Sementara itu Mbak Gono melakukan ritual untuk mencari wangsit, bagaimana caranya mengembalikan kekuatannya si Praja. Sementara itu Gibran sedang mencari tanaman herbal dengan dibantu oleh Alip yang akan dipakai untuk pengobatannya si Kinan yang sedang mengalami penyakit gagal ginjal dengan pengobatan herbal. Saat bangun dari tidur dan mengaca, Praja kaget kalau rambutnya sudah mulai memutih, sementara tangannya sudah mulai keriput-keriput seperti orang tua, badannya pun juga semakin lemah. Kemudian Praja mendatangi Mbah Gono dan menanyakan cara untuk memulihkan kekuatannya. Mbah Gono bilang kalau Praja harus menyediakan 2 pasang kakak adik sambung. Nah, si Praja jadi ingat perkataannya si Hadi dan Anggi kalau Adara dan Naura itu adalah saudara sambung. Gibran dan teman-teman pun akhirnya selesai memasak obat-obatan herbal dan sama Irsad ada yang dibuat dalam bentuk kapsul. Canggih betul ini si Irsad ya. Kemudian si Gibran membawanya ke rumah Kinan untuk diberikan kepada Kinan. Sementara itu Gibran akhirnya menemui Kinan di masjid untuk memberikan obatnya dan berharap Kinan segera sembuh. Kemudian si Kinan juga menanyakan terkait progres sketsa foto ayah pertamanya dan Gibran bilang masih belum selesai. Kinan sangat berharap bisa bertemu dengan saudara sambungnya. Jadi saat dalam perjalanan pulang berpapasan dengan tukang pos yang mengarah ke Barengsek. Dia khawatir kalau tukang pos itu mengirimkan kepada Kinan hasil sketsa wajah orang tuanya. Akhirnya Galih pun punya rencana jahat dan meminta si Asep, Iis, dan Mawar untuk mengambil surat tersebut dari tukang pos. Si Mawar dan Iis mengelabui tukang pos sementara si Asep mengambil surat tersebut. Akhirnya surat berhasil didapatkan dan diberikan pada Galih. Kemudian Galih memberikan ke Praja dan setelah dibuka ternyata Kinan dan si Rasa itu adalah saudara sambung. Demikian alur cerita dari Magic 5 episode 402. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.